Setiap bayi akan mengalami proses tumbuh kembang. Mereka bertumbuh, juga berkembang. Namun, ada bayi yang mengalami masalah dalam perkembangannya. Penyebabnya beragam, antara lain gangguan genetik atau kromosom seperti Down syndrome, gangguan atau infeksi pada susunan saraf pusat seperti cerebral palsy, spina bifida, sindrom rubella, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, sakit berat di awal kehidupannya. Gangguan perkembangan ini bisa terjadi di salah satu dari 4 ranah perkembangan, yaitu motorik kasar, motorik halus, bahasa atau bicara, dan personal sosial atau kemandirian. Bisa juga lebih dari 1 ranah. Sayangnya, tak semua orang tua menyadari anaknya mengalami gangguan perkembangan. Padahal, ada tanda bahaya atau red flag perkembangan anak yang bisa diamati dan segera dikonsultasikan ke dokter. Tujuannya agar anak segera mendapatkan perawatan, pengobatan, maupun terapi untuk mengatasi gangguan perkembangannya. Apa saja red flag gangguan perkembangan pada anak di usia 12 bulan? Tidak menggunakan gestur atau bahasa tubuh seperti menggeleng saat menolak, tidak mengucap sepatah kata pun, tidak menunjuk benda dengan jari, tidak merangkak atau tidak menggeser salah satu sisi tubuh saat merangkak, tidak bisa berdiri meski ditopang, tidak berusaha mencari barang yang disembunyikan atau orang tua yang bersembunyi. Ada juga tanda gangguan perkembangan yang diukur pada usia 18 bulan, seperti belum bisa berjalan, dan tidak menggunakan tumit dan ujung jari secara bergantian saat berjalan. Jika menjumpai red flag pada anak, apa yang harus dilakukan? Segera bawa anak ke dokter spesialis anak maupun tenaga kesehatan terdekat. Untuk memastikan apakah anak benar-benar mengalami keterlambatan perkembangan umum, dokter akan 1. Melakukan anamnesa atau bertanya pada orang tua tentang keluhan tentang anak yang mereka alami. 2. Melakukan screening perkembangan pada anak menggunakan alat screening perkembangan yang benar, seperti DDST atau Denver Developmental Screening Test. 3. Mengevaluasi lingkungan anak, misalnya dengan HSQ atau Home Screening Questionnaire. 4. Mengetes pendengaran dan penglihatan anak. 5. Mengevaluasi kemampuan bicara atau bahasa anak. 6. Memeriksa fisik anak karena kelainan fisik bisa menyebabkan gangguan perkembangan. 7. Melakukan pemeriksaan neurologis atau saraf, baik lewat wawancara ke orang tua maupun lewat tes. Untuk memastikan anak tidak mengalami gangguan perkembangan, lakukan pengamatan rutin di usia 9 bulan, 18 bulan, dan 30 bulan. Jangan lupa, lakukan stimulasi sesuai usia anak untuk mendukung tumbuh kembang anak. Perkembangan anak tidak terjadi secara otomatis, namun melalui proses belajar. Dan pencegahan stunting tak hanya dilakukan dengan mencukupi gizi anak, namun juga dengan memenuhi kebutuhannya akan kesempatan belajar berbagai hal dan kasih sayang.